Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Integrating Urban Data with Urban Service atau mengintegrasi data perkotaan dengan layanan perkotaan. Saya Lisa Oktarika dan saya ditemani oleh 7 rekan saya. Nama saya Distia Ramadhani. Saya Nur Jihada Islamiyah. Saya Cerni Samadayanti. Saya Siti Ismani Hasanah. Nama saya Erpandra Oktarianto. Nama saya Muhammad Fahri Nugroho. Saya Zulhani. Nah, materi yang pertama yaitu arsitektur untuk mengintegrasikan informasi perkotaan. Kota itu adalah pusat populasi besar dengan ruang yang ditentukan. Dan kota ini bisa menampung sekelompok kegiatan bersama dan terkoordinasi dari mana barang lain jasa diproduksi dan dikonsumsi secara efisien bersamaan gitu. Yang mendasari kelompok padat aktivitas itu biasanya ada layanan infrastruktur termasuk yang terkait dengan perjalanan, distribusi, komunikasi, pasokan energi, pengelolaan limbah, serta penyediaan dan pengolahan air. Nah, biasanya dalam sistem arsitektur ini, para pihak berbagi informasi tentang keberadaan fasilitas dan informasi tentang pekerjaan konstruksi yang direncanakan untuk mengkonsolidasikan dan memetakan informasi secara visual. Nah, jadi biasanya mungkin mereka kalau cari informasi itu secara visual gitu. Sistem arsitektur ini didukung oleh ketentuan peraturan umum yang menetapkan bahwa pihak terkait harus menggunakan sistem tersebut untuk mengordinasikan operasi mereka. Nah, teknologi digunakan untuk mengoptimalkan aktivitas dan infrastruktur perkotaan. Namun, seringkali optimasi telah dilakukan secara terpisah tanpa mempertimbangkan interkoneksi di antara mereka. Saluran untuk mengintegrasikan informasi. Di sini ada 3 saluran untuk mengintegrasikan informasi. Pada saluran pertama bersifat teknis, yaitu menyangkut antar muka yang memungkinkan sistem untuk beroperasi secara simbiosis. Lalu untuk saluran kedua adalah institusional, yang menyangkut sistem sosial, mengkalibrasi ulang hak dan tanggung jawab terkait penggunaan, pengelokan, perlindungan data dikumpulkan dari sistem yang berbeda, serta mempertimbangkan hasil, biaya, dampak, dan pengguna datanya. Lalu untuk saluran ketiga atau yang terakhir, yaitu menyangkut struktur pemerintahan di mana masyarakat dapat terus menyempurnakan sistem yang terpisah, arsitektur yang mengintegrasikan sistem ini, dan metode untuk mengolah data. Simbiosis sistem perkotaan. Sistem desentralisasi otonom simbiotik. Sebuah konsep yang dapat membantu dalam perancangan sistem semacam itu adalah desentralisasi otonom. Istilah ini didasarkan pada pengamatan tentang organisme hidup. Suatu organisme terdiri dari banyak sel. Sel-sel ini adalah subsistem yang beroperasi secara independen. Tetapi mereka juga berinteraksi satu sama lain untuk memungkinkan sistem secara keseluruhan organisme berfungsi. Demikian pula, sistem desentralisasi otonom memiliki seperangkat subsistem yang masing-masing beroperasi secara independen, tetapi dengan cara yang berkontribusi pada sistem secara keseluruhan. Hitachi 2019. Ini adalah prinsip yang harus kita ikuti dalam merancang arsitektur integrasi. Simbiosis sistem. Prinsip-prinsip desentralisasi otonom yang baru saja kita uraikan juga berlaku untuk kerjasama sistem untuk berbagai sektor atau layanan. Jika sistem yang bekerja semua mirip dengan organisme, maka kelompok sistem yang bekerja sama seperti komunitas, simbiosisme, organisme independen. Oleh karena itu,
Hitachi telah menciptakan istilah sistem desentralisasi otonom simbolisme. Simbolisme ini adalah dapat terjadi di berbagai sektor untuk memungkinkan pemberian layanan yang lebih efisien. Kerjasama lintas sektor seperti itu akan membantu mengoptimalkan masyarakat secara keseluruhan, membawa kita lebih dekat ke masyarakat super smart. Perlindungan data pribadi, teknologi analisis anonim, kebocoran data pribadi. Dari big data seperti data riwayat belanja orang dan data sensor, setelah dikumpulkan dan menganalisis data serta mengekstrak informasi baru, salah satu metode untuk mengeksplorasi big data adalah pembelajaran aturan asosiasi yang dapat membantu mengidentifikasi hubungan antar variabel. Di tahun-tahun mendatang, big data akan semakin banyak digunakan untuk membentuk layanan yang mengandalkan data pribadi. Mereka akan menggunakan data untuk menemukan aturan asosiasi yang menunjukkan tren seperti selera dan preferensi orang. Produk yang cenderung dibeli oleh kelompok dengan selera dan preferensi yang sama, dan kemana mereka pergi untuk membeli produk tersebut. Analisis anonim menggunakan enkripsi yang dapat dicari. Teknologi kunci dalam analisis anonim adalah enkripsi yang dapat dicari. Dapat dicari enkripsi memungkinkan pencarian kata terenkripsi dilakukan pada dokumen terenkripsi sehingga baik kata yang dicari maupun dokumen yang dianalisis tidak akan menjadi dikenal. Dalam pencarian konvensional, seseorang harus mendeskripsikan data sementara ke menemukan istilah target. Namun, dengan enkripsi yang dapat dicari, berapa kali istilah pencarian yang muncul dalam dokumen dapat diidentifikasi sambil menyimpan data di enkripsi. Oleh karena itu, enkripsi yang dapat dicari dapat digunakan untuk menganalisis data secara statistik dan temukan aturan asosiasi tanpa melanggar anonimitas. Baik, selanjutnya mengukur kebahagiaan internet untuk manusia. Di sektor manufaktur, internet, Industri 4.0 dan konsep serupa telah diusulkan sebagai cara untuk menghubungkan mesin, robot, dan hal-hal lainnya ke internet. Artinya, pada zaman sekarang ini, pada industri 4.0 ini, kebanyakan robot-robot dan mesin akan dikaitkan dengan internet atau bisa menggunakan remote control atau bahkan mungkin nanti bisa menggunakan HP dalam mengemudinya atau mengendalikan robot-robot tersebut. Dengan pengendalian internet ini yaitu untuk menjadi digital dan mewujudkan lompatan yang signifikan dalam produktivitas atau memproduksi barang. Di Jepang, di sisi masyarakat di era 5.0, di sisi lain menggunakan masyarakat yang berpusat pada manusia dan memberikan kenyamanan dan kebahagiaan yang utama bagi manusia melalui konvergensi cyber tingkat tinggi. Faktor kunci yang membedakan masyarakat 5.0 dari masyarakat konsep yang lain, dalam masyarakat 5.0 ini masyarakat lebih mengutamakan konektivitas meluas ke manusia, artinya lebih mementingkan hubungan meluas dari manusia ke manusia dan lebih mementingkan hubungan antar sesama manusianya. Baik, selanjutnya ada digitalisasi berbasis IoT. Munculnya IoT yaitu fakta bahwa konektivitas internet telah diperluas ke berbagai penjuru dan ke hal-hal melalui sensor dan perangkat nirkabel. Seperti yang telah dibahas dalam bab 1, visi Industri 4.0 digariskan sebagai bagian dari strategi teknologi tinggi rencana aksi 2020 untuk Jerman, kelompok kerja Industri 4.0 di 2013. Industri 4.0 ini sendiri mengusulkan visi rantai pasokan digital yang menggunakan data yang dikumpulkan dari berbasis IoT perangkat untuk berinovasi dalam proses manufaktur. Artinya di sini pada zaman digitalisasi ini kebanyakan sekarang berbasis IoT untuk menginovasikan apa yang sudah ada dan mengembangkan serta menemukan temuan baru yang berbasis IoT di era 4.0 ini sendiri, dan akan tetap memanfaatkan teknologi baik itu internet maupun yang lain sebagainya dalam melakukan pembangunan atau melakukan sesuatu apapun, dan juga memudahkan manusia
melalui internet dan teknologi tersebut. Sentrisme manusia. Sistem ekonomi secara tradisional memperoleh daya saing dari kemampuan mereka untuk mengkonsolidasikan benda dan uang dengan cara yang meningkatkan efisiensi di masyarakat 5.0. Sumber nilai ekonomi justru terletak pada manusia dan data sesuai dengan strategi pertumbuhan. Data yang berkaitan dengan kearifan dan perilaku masyarakat akan menghasilkan nilai dan menciptakan masyarakat di mana individu dari semua lapisan masyarakat dapat berkontribusi secara aktif. Mengintegrasikan data perkotaan dengan layanan perkotaan. Seperti yang telah kita pelajari, konektivitas manusia yang memungkinkan digitalitas perilaku dan permintaan memiliki peran penting dalam masyarakat. Ketika warga memberikan data secara aktif bukan pasif, layanan perkotaan termasuk layanan energi dan transportasi akan dapat menyesuaikan layanan mereka terhadap dinamis kepada pengguna. Perubahan ini akan membawa manfaat ekonomi, tetapi untuk mendapatkan manfaat ini, kita juga harus mengatasi masalah. Dengan demikian, kita akan mempercepat kemajuan menuju masyarakat 5.0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.